Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, ketemu lagi kita di minggu terakhir di bulan ini. Saya sungguh percaya kita semakin kuat, kita semakin diberkati, kita semakin mengalami Tuhan, amin. Saya percaya pengalaman bersama dengan Tuhan di sepanjang minggu yang lalu, kita boleh melihat bagaimana Tuhan tolong kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan jagai. Bahkan saya percaya ada mujizat, ada perkenanan Tuhan terjadi di sepanjang minggu yang lalu, amin. Dan hari ini kita mau merayakan bersama-sama, kita mau bersyukur, kita mau menyajikan pujian ke hadapan hadirat Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat, amin. Serba banyak yang rindu, kasih tepuk tangan dan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus saja, Tuhanku aja, kasihnya ajaib. Yesus saja, Tuhanku aja, abadnya kekal selalu. Yesus saja, Yesus saja, Tuhanku aja, kasihnya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam islah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Yesus saja, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, abadnya kekal selama. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dalam islah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Yesus aja. Tuhanku aja, kasihnya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, abadnya kekal selama. Sekali lagi katakan, Yesus saja, Tuhanku aja, kasihnya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku aja, abadnya kekal selama. Tak berubah, amin Tuhan. Yes. Sampai bumi berlalu dalam islah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Yesus aja, Dia berkuasa.
hari lepas hari, waktu demi waktu, kami mengalami keajaiban Tuhan. Ada berkat-Mu, ada perkenanan-Mu, bahkan ada mujizat-Mu terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua keajaiban-keajaiban yang boleh terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pagi menjelang siang ini kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau, bawa hati kami untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami siap, hati kami siap. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship. You are here, you are here, touching every heart. I worship you, I worship. You are here, you are here, healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, that is who you are. 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 Yes, Jesus. 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 Kaulah pembuat jalan bagi kami. Kau yang menyatakan mujizat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Nyatakan sampai mujizat terjadi. Yes. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, Jesus, oh Jesus, kami sembah Kau Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Rama Sande, Jesus, in
Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord. Oh, Jesus, bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord. Oh, my soul. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Oh, Jesus. Sekali lagi katakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Yes. Amin. Ya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam. Kami mau berserah ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Takkan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku.
aku Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Takkan ku takut, tak akan ku takut. Oh, kami takkan gentar Tuhan Yesus, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janji-Mu jadi kami. Yes, ku berserah, berperang di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sambil bangkit mari katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my, I worship Your Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord,
jiwa Daud dalam keadaan khawatir, ketika jiwa Daud dalam keadaan gundah gulana ketakutan, dia justru menguatkan dan memuji Tuhan, dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hari ini kami juga berkata buat setiap diri kami, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hanya Dia yang layak diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu, buat kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini kita masih ibadah bukan di gereja tapi di rumah salah satu jemaat, karena di gereja masih ada untuk renovasi. Ini ruang keluarga dirubah dengan menjadi mini studio, dan kali ini terus menjadi berkat. Diberkatilah tuan rumah di tempat ini, sudah menyediakan tempat. Hari ini tidak terasa sudah akhir bulan, di bulan yang ke-6. Besok sudah memulai semester yang kedua di tahun 2020. Tidak terasa. Memang tahun 2020 ini tahun yang banyak hal yang akan tidak pernah dilupakan orang. Ini tahun-tahun di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Gereja tidak ibadah di gedung gereja berbulan-bulan. Saya percaya ini Tuhan punya rencana yang baik. Hari ini saya akan berbicara tentang kemuliaan di tengah penderitaan. Ketika saya persiapkan ini, saya rindu setiap yang mendengar, termasuk saya yang menyampaikan, itu diberkati. Bahwa ada kemuliaan sekalipun di tengah penderitaan, ada kemuliaan sekalipun di tengah pergumulan. Banyak orang menyangka ketika kita mengalami penderitaan atau pergumulan hidup, kita itu menyangka mungkin karena dosa kita. Itu memang benar dan itu bisa terjadi. Tetapi tidak semuanya benar dan tidak seperti itu. Ada satu kisah di dalam Kisah Para Rasul 28, bagaimana Rasul Paulus mengalami kehidupan yang tidak baik, bagaimana Rasul Paulus mengalami hal-hal yang membuat hampir nyawanya meninggal. Tetapi itu bukan karena kesalahan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus mengalami kandas dalam perjalanan ke Roma, dan banyak masalah dalam perjalanannya itu, dan itu bukan kesalahan Paulus. Pertanyaannya buat kita hari ini, apa maksud Allah atas kapal yang dinaiki Paulus itu karam? Di dalam Kisah Rasul 28 itu diceritakan Rasul Paulus itu naik kapal dan kapalnya karam, bahkan sampai karam 2 kali. Kemudian akhirnya kandas suatu pulau namanya Pulau Malta. Dan yang luar biasa, ketika sampai di Pulau Malta itu Rasul Paulus pun digigit ular yang sangat beracun, dan akhirnya penduduk Malta itu mengira Paulus akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Paulus justru hidup dan dia menjadi berkat. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik ketika Rasul Paulus kapalnya karam. Yang pertama yaitu supaya Rasul Paulus melayani penduduk di Malta. Kalau kapal Rasul Paulus tidak karam, Rasul Paulus tidak akan melayani di Pulau Malta itu. Dia akan langsung menuju ke Roma, dan ternyata Tuhan harus izinkan Rasul Paulus terdampar di Pulau Malta. Kisah Para Rasul 28 ayat 7 sampai yang ke-9. Ini maksud Tuhan yang pertama. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Penduduk Pulau Malta mengalami lawatan Tuhan. Penduduk Pulau Malta mengalami zaman Tuhan sampai akhirnya yang sakit disembuhkan. Rasul Paulus mungkin kalau tidak mengerti maksud Tuhan, dia bisa mungkin bertanya, Tuhan, kenapa saya mengalami kapal karam dan bahkan hampir dibunuh dan terkatung-katung di laut, kelaparan dan hampir mati, makanan persediaan sudah mulai berkurang. Dan ketika mendarat dengan karam di Pulau Malta, digigit ular yang sangat beracun. Kenapa Tuhan? Mungkin banyak pertanyaan. Tetapi Rasul Paulus dia tidak mengeluh dalam Kisah Rasul 28 itu. Dia terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sampai akhirnya dia mengerti bahwa dia harus menjadi berkat di Pulau Malta itu. Dia menjadi berkat dengan menjadi dipakai Tuhan alat penyembuh. Banyak penduduk Malta akhirnya percaya kepada Tuhan. Bahkan pejabat pemerintah daerahnya, gubernurnya, mereka percaya kepada Tuhan. Seandainya Rasul Paulus tidak terdampar di Pulau Malta, maka Rasul Paulus tidak akan melayani di Pulau Malta itu. Maka Rasul Paulus tidak akan menjadi berkat di Pulau Malta itu. Saya percaya rencana Tuhan sempurna atas kita. Rencana Tuhan selalu yang terbaik atas kita. Sekalipun mungkin banyak hal yang buat kita
mungkin seperti hidup kita terdampar di pulau yang kering, terdampar di pulau yang tidak ramah, terdampar di pulau yang tidak dituju. Tetapi sebenarnya itu rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan punya maksud yang terbaik. Dan yang kedua, maksud Tuhan kenapa kapal Rasul Paulus terdampar di Pulau Malta sampai akhirnya terseok-seok. Ternyata dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-16 kemudian 30 dan 31. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Ini kejadian ajaib. Kenapa? Karena Paulus itu ketika terdampar di Pulau Malta, dia hidup bersama-sama para prajurit itu, sehingga para prajurit itu kenal sama Rasul Paulus dan akhirnya mengizinkan Rasul Paulus untuk melayani. Dalam ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini rencana Tuhan yang ajaib. Seandainya Rasul Paulus tidak mengalami terdampar di Pulau Malta, maka Rasul Paulus tidak akan bisa mengabarkan kerajaan Allah di kota Roma dalam keadaan baik. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan awal itu adalah Rasul Paulus akan disidang di dalam pengadilan di Roma. Tapi ternyata puji Tuhan, Rasul Paulus diizinkan terdampar di Pulau Malta, sehingga para prajurit mengawal Rasul Paulus sehingga terjadi hubungan yang baik, mereka akrab sampai akhirnya ketika terjadi pelayaran ke Roma dan sampai ke Roma, maka Rasul Paulus dijagai oleh prajurit dan Rasul Paulus bisa melayani Tuhan dengan baik, bisa menginjil dengan baik. Jadi seringkali Tuhan memakai permasalahan dalam hidup kita, Tuhan memakai pergumulan dalam hidup kita justru untuk mendatangkan yang terbaik. Sekarang pertanyaan buat kita, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita? Yang pertama, kita introspeksi diri dulu. Kalau ada kesalahan kita bertobat, kalau ada dosa kita bertobat dan kemudian kita perbaiki diri. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah sepertinya sudah hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi ketika Tuhan izinkan ada masalah, percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik. Berarti Tuhan izinkan kita untuk mengalami proses sampai akhirnya mendapatkan kemuliaan. Seperti Rasul Paulus, mungkin dia bisa protes, Tuhan aku melayani Engkau, aku sudah bertaruh nyawa, bahkan mengobarkan waktu, tenaga, pikiran dan uang, tapi kenapa terdampar di Pulau Malta, kenapa terseok-seok kapalnya sampai karam? Ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik supaya Rasul Paulus menjadi berkat di Pulau Malta, menginjil di Pulau Malta, supaya Rasul Paulus jadi berkat di kota Roma, supaya Rasul Paulus bersahabat dengan para prajurit yang mengawal dia sehingga mendukung dan menjadi sahabat dalam penginjilan. Puji Tuhan, Rasul Paulus diizinkan itu, akhirnya mendatangkan kebaikan. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin ada beberapa yang kau mengalami sesuatu yang gak baik dalam hidupmu. Kau sudah melayani Tuhan, bahkan seperti sudah melakukan kebenaran, tapi kenapa ternyata Tuhan masih izinkan proses dalam hidupmu, pergumulan dalam hidupmu? Jangan merasa terintimidasi, jangan merasa bersalah. Sebab Tuhan punya rencana yang terbaik, bahkan yang sangat baik. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Hari ini singkat, dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Suatu kali Tuhan Yesus ini melakukan mujizat, menyembuhkan seorang yang sakit buta. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang share sama saya, Pak, kenapa hidup saya seperti ini, padahal saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya sudah minta ampun atas segala dosa dan saya mau bertobat sungguh-sungguh, tapi kenapa diizinkan hal-hal seperti ini, cobaan yang buat saya jatuh bangun? Saya kasih tahu hari ini, seringkali Tuhan izinkan proses dalam hidup kita supaya kita dimuliakan Tuhan, supaya Tuhan juga bisa memuliakan hidup kita di dalam sehari-hari hari ini. Orang buta tadi ketika dia lahir kemudian buta sejak lahir, di orang Israel itu boleh meminta-minta. Jadi orang cacat itu boleh meminta-minta, tapi kalau orang sehat tidak boleh meminta-minta. Nah, pekerjaan orang buta ini adalah meminta-minta di dekat gerbang bait Allah. Karena apa? Karena dia buta sejak lahir. Dan akhirnya murid bertanya, guru tanya pada Tuhan Yesus, itu orang buta dosa siapa ya? Dosa orang itu atau dosa orang tuanya?
Karena mereka menyangka kalau orang sakit dari lahir itu dosa orang itu atau orang tuanya. Memang ya Alkitab mencatat seringkali ada dosa kutuk, tapi tidak semuanya kadangkala seperti itu. Akhirnya Tuhan punya rencana buat anak muda tadi. Akhirnya anak muda tadi mengalami mujizat, matanya dijelekkan Tuhan dan dia menjadi saksi Kristus. Dia menjadi orang yang hidupnya dimuliakan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang buta itu. Orang buta itu tidak salah apa-apa, orang tuanya tidak salah apa-apa, tapi kenapa dia lahir buta? Puji Tuhan dia bertahan sampai puluhan tahun, dia dewasa, jadi sekitar 20 tahun lebih anak muda ini buta dari lahir, tapi dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, dia jalan hidup itu walaupun dengan meminta-minta, ya itu dibolehkan, jadi tidak melanggar hukum. Tapi puji Tuhan, akhirnya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam anak muda itu tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kau mengalami suatu pergumulan hidup yang sangat berat. Mungkin kau mengalami hal yang sepertinya proses, kok seperti ini ya, aku sudah baik, aku sudah mengalah, aku sudah berbuat benar, aku sepertinya kok mengalami hidup yang gak baik ya. Saya mau kasih tahu, jangan takut, sebab pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Mungkin kau mengalami proses dalam hidup, mengalami pergumulan yang membuat engkau hampir gak kuat. Hari ini Tuhan berkata, bukan salahmu, juga bukan salah orang tuamu yang melahirkan, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam hidupmu. Mungkin ada beberapa orang yang sepertinya merasa gak adil. Kok aku orang yang hidupnya lebih baik, ada orang yang hidupnya lebih jahat, kenapa dia kayaknya bahagia? Tetapi aku yang hidupnya kayaknya lebih baik, udah menjalankan firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan, berkorban waktu, tenaga dan pikiran, tapi kenapa masih ada proses dalam hidupku, keluargaku kenapa begini, usahaku kenapa begini, bahkan keadaanku seperti ini. Saya mau kasih tahu hari ini, jangan merasa berkecil hati dan jangan terintimidasi. Kalau masih ada dosa, salah, minta ampun sama Tuhan. Tapi setelah itu ketika Bapak Ibu terus hidupnya baik dan benar, ketika tetap ada masalah, ini jawabannya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami sesuatu yang berat, percayalah, rencana Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dimuliakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Ini keren sekali. Kadang-kala Tuhan izinkan masalah mendahului berkat dalam hidup kita. Proses dalam hidup kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti orang buta tadi, dia tidak bersalah, orang tuanya tidak bersalah, tapi kenapa lahir buta? Mungkin dia bisa bertanya, Tuhan kenapa aku lahir buta? Aku kan tidak salah, orang tuaku tidak salah, tapi kenapa aku lahir buta? Dan itu memalukan, dan itu aku tidak bisa bekerja, sehingga aku akhirnya mengemis. Tapi puji Tuhan, anak muda yang buta itu dia lakukan saja tiap hari, sampai tiba waktunya Yesus mempermuliakan anak muda tadi. Matanya dicelikkan, matanya disembuhkan sehingga dia bisa melihat, dan anak muda ini luar biasa. Memang namanya tidak disebut dalam Alkitab namanya siapa anak muda ini, tapi saya yakin dan percaya anak muda ini akan masuk dalam kerajaan Allah karena dia mengalami mujizat. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup dia. Ini luar biasa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya pelayanan ke sebuah pulau namanya Pulau Nain di daerah Sulawesi Utara. Itu dari pelabuhan di Manado perjalanan hampir sekitar 2 jam melewati Pulau Bunaken. Itu tempat kelahiran dari WL tadi, Bro Enggi. Nah, ketika dalam perjalanan naik perahu kecil, ternyata saya itu satu-satunya penumpang yang mabuk dan sampai akhirnya muntah, sampai semuanya keluar dari perut saya sampai kosong, dan saya jadi tontonan di kapal itu. Banyak orang yang akhirnya kasihan sama saya. Saya sempat waktu itu agak protes, gimana Tuhan kok sepertinya ini ya hamba Tuhan dari Jakarta ke pulau kecil dipermalukan di para penumpang itu. Saya tahu saya diketawain karena saya tahu saya diomongin mereka. Kasihan tapi ya lucu ya, kasihan tapi ya gimana, saya merasa malu karena satu-satunya penumpang yang muntah karena ombak. Tapi puji Tuhan ketika sampai di Pulau Nain, ternyata akhirnya saya khotbah berapa hari. Di hari pertama mereka belum begitu tahu, tapi ternyata di hari kedua ketiga jemaat penuh dan semuanya hadir. Kenapa? Gara-gara saya muntah di kapal, jadi mereka promonya gini, ini kasihan loh ada hamba Tuhan dari jauh sampai muntah-muntah, bahkan sampai kapok-kapok demi kita, ayo kita hadir. Dan gara-gara saya sakit muntah seperti itu, akhirnya banyak jemaat yang hadir karena mereka merasa kasihan dengan saya. Dan ketika semua jemaat hadir sampai penuh gak muat, Tuhan lawan mereka dan Tuhan jamah mereka. Bersyukur saya diizinkan muntah, bahkan udah pusing kepala, udah sepertinya udah kapok. Tapi gara-gara itu banyak orang berbelas kasihan, banyak orang akhirnya merasa
harus datang, karena gini, mosok orang dari jauh, hamba Tuhan dari jauh datang sampai mutah-mutah, kita nggak mau datang, akhirnya penuh melimpah sampai akhirnya nggak muat dan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan Pulau Nain hari itu dilawat Tuhan gara-gara saya, salah satunya mereka hadir. Mungkin kalau saya nggak muntah mereka biasa saja, tapi jadi terkenal itu pendeta yang mabuk kemarin datang, kata mereka, iya Pak, kita kasih tahu karena kasihan ada pendeta jauh-jauh mabuk sampai seperti itu, kalau kita nggak datang nggak enak. Akhirnya mereka dilawat Tuhan dan saya dapat berkat yang luar biasa. Saya bisa menikmati makanan ikan yang segar dari mereka. Jadi ketika di pulau itu, ketika hamba Tuhan datang, itu dikasih makanan berlimpah sampai ikan itu dari hasil melaut. Saya yang pertama menikmati, dikasih sebelum bawa ke rumah, dikasih ke tempat saya menginap, sehingga yang tempat saya menginap itu mereka masak ikan dengan baik. Mereka diberkati dan dilawat Tuhan, dan mereka menunggu kedatangan kita berikutnya. Saya berdoa tim kita nanti suatu saat ke sana, tapi tidak dengan mabuk ya. Jangan sampai bulan Oktober, November, Desember. Waktu itu saya bulan Oktober, jadi nggak boleh pas musim hujan, jadi ombaknya kencang. Kalau bisa yang bulan-bulan April Mei yang ombaknya tidak besar, sehingga kita bisa melihat Pulau Bunaken dari pinggiran, tapi kita melewati pulau itu, dan pulau itu belum ada listrik waktu itu, tapi puji Tuhan jadi berkat. Saya berdoa kita semua akan jadi berkat di tempat-tempat yang terpencil. Nah, dari kisah itu saya bisa mengerti, kalau hari-hari ini mungkin kadangkala Tuhan izinkan ombak dalam hidupmu, Tuhan izinkan mungkin masalah dalam hidupmu, Tuhan izinkan pergumulan dalam hidupmu. Jangan merasa terintimidasi, kayaknya di mana Tuhan, kayaknya apa salahku. Kalau engkau sudah hidup benar, percayalah, berarti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas hidupmu. Memang perlu waktu, anak muda itu perlu waktu, bertahun-tahun nunggu kapan ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gak ngomong sama anak muda tuh gini, anak muda, aku izinkan engkau lahir buta ya, tapi nanti ketika suatu saat kamu akan saya selipkan, kamu akan saya sembuhkan. Enggak. Anak muda itu pokoknya taunya dia lahir buta dan dia tidak mengerti rencana Tuhan, tapi akhirnya dia bersyukur ketika ketemu Tuhan Yesus dan anak muda ini disembuhkan. Hari ini mungkin Bapak Ibu juga mengalami pergumulan yang berat dan Tuhan tidak ngomong gini, anakku, aku izinkan keluargamu begini, aku izinkan bisnismu begini, aku izinkan semuanya begini, karena nanti aku akan menyatakan kemuliaanku dalam hidupmu. Tuhan gak ngomong gitu, tapi hari ini saya sampaikan, kalau Bapak Ibu sedang mengalami proses dalam hidupmu, jangan merasa terintimidasi, jangan bersungut-sungut atau merasa berdosa. Tapi yang pertama bertobat, minta ampun, kalau ada salah minta ampun, kemudian percayakan sepenuhnya. Berarti Tuhan akan menyatakan pekerjaannya dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika tiba waktunya, kita akan bersuka cita, haleluya, dan kita bisa mengucap syukur. Seperti hari ini saya bisa mengucap syukur ketika waktu saya mabuk di laut, saya bisa bersyukur saya diizinkan itu. Waktu ngalami saya nggak begitu ngerti bersyukur, waktu ngalami memang ada sedikit komplain. Kenapa? Bahkan saya nyalain kenapa saya nggak minum tolak angin, kenapa ombaknya seperti ini, kan mau melayani, kan nggak enak mau melayani nanti belum sampai tujuan, tapi sudah kena ombak. Sepertinya waktu itu nggak bisa bersyukur, tapi hari ini saya bisa mengerti. Tuhan izinkan saya dalam mabuk itu supaya orang ada belas kasihan, sehingga orang datang, dan ketika orang datang Tuhan lawat. Begitu juga hari ini, saya percaya suatu saat Bapak Ibu akan bersyukur. Bapak Ibu mengalami proses dalam hidupmu, Bapak Ibu mengalami proses dan kau bersyukur. Sebab apa? Sebab ketika Tuhan menyatakan, sukacitanya itu lebih besar. Seperti anak muda tadi, dia bersuka cita ketika dia disembuhkan, dia senang sekali. Sepertinya penderitaan dia dari lahir sampai dia buta, sampai dia umur puluhan tahun itu sepertinya hilang sekejap ketika dia disembuhkan dengan mujizat. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, suatu saat akan bersyukur, akan bersuka cita, sebab penderitaan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Semua baik. Saya akan tutup dengan sebuah lagu, semua baik. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan itu semua baik. Semua baik, semua baik. Semua baik. Terima kasih Tuhan. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
ini kapalmu karam. Mungkin kau lagi mengalami seperti kau sedang digigit ular seperti Rasul Paulus. Mungkin kau sedang terkapung-apung di laut kelaparan, bahkan mengalami ancaman nyawa. Mungkin engkau hari-hari ini lagi mengalami kebutaan seperti yang anak muda tadi. Saya mau berkata hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, jangan bersungut-sungut, jangan terintimidasi, tapi bertobat, kemudian minta ampun dan nikmati waktu Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami kekandasan kapal, sesuatu yang gak baik, proses yang membuat engkau hampir nyerah, digigit ular, terapung-apung di laut, bahkan sampai ancaman nyawa. Bahkan mungkin kau juga mengalami sesuatu yang gak baik dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat hari ini. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lama lagi Kairos itu akan sampai. Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau yang buta akan dicelikan, engkau yang digigit ular akan disembuhkan, yang kandas dalam hidupmu akan dipulihkan. Saya berdoa pada akhirnya semua yang terbaik Tuhan izinkan terjadi. Dari semula Tuhan rencanakan yang terbaik, seperti anak muda yang buta tadi. Dari semula Tuhan rencanakan yang terbaik buat anak muda tadi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan katakan bahwa semuanya baik. Memang semua yang terbaik yang Tuhan izinkan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi, semua baik, semua baik, yeah. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya akan berdoa buat setiap kita semua. Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat yang mendengar hari ini, bahkan yang nonton, yang dengar nanti siaran ulang di YouTube. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini mereka sedang mengalami kapal yang karam, mungkin mereka sedang digigit ular, mungkin mereka sedang mengalami proses dalam kebutaan dalam hidupnya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan pekerjaanmu sempurna atas mereka Tuhan. Pekerjaanmu nyatakan sempurna Tuhan. Pekerjaanmu nyatakan sempurna Tuhan. Kami percaya Kairosmu akan nyata sempurna atas setiap kami. Nyatakan pekerjaanmu Tuhan, supaya kemuliaan makin nyata. Dan saya berdoa segala penderitaan Bapak Ibu Saudara tiba-tiba hilang dan tidak sebanding dengan sukacita yang Bapak Ibu Saudara terima. Kemuliaan tidak sebanding dengan yang Bapak Ibu alami. Penderitaan yang Bapak Ibu alami tidak sebanding dengan apa yang akan Bapak Ibu terima. Sekarang terima dalam nama Tuhan Yesus pemulihan, terima kesembuhan, terima kemuliaan. Engkau mengalami mata yang disembuhkan, kapal yang dipulihkan, sembuh dari sakit digigit ular, sembuh dari sakit penyakit apapun, sembuh dari proses kehidupan, sembuh dari keluarga yang berantakan, pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman. Mohon dukung doa terus untuk renovasi gedung gereja GBI Mission Avenue berjalan dengan baik supaya cepat selesai. Kemudian yang kedua, ibadah masih tetap online sampai menunggu pengumuman yang selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur pekerjaan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Mission Avenue, bisa menghubungi kami. Nanti kita akan berikan nomor rekening dan Bapak Ibu bisa mentransfer. Dan yuk kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan buat firman-Mu, biarlah setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu juga terberkati. Kami kuat sampai menunggu waktu kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang melayani, diberkati
tuan rumah, juga diberkati setiap kota bangsa kami, bahkan Indonesia dipulihkan, dilawat, Indonesia ada damai, Indonesia ada shalom, Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin adalah cabang kami Pastor Andi Cokro dan ketiga wakilnya diberkati tim IGC dalam nama Tuhan Yesus. Juga gerejamu GPMA Tuhan, mujizatmu terjadi, dipulihkan rohani, jasmani dan materi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaatmu diberkati Tuhan, ada gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah, berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini, dan kami akan pulang dan biarlah kami siap menerima berkat daripada-Mu Bapa. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan pekerjaan dan dalam keluarga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit dan malapetaka tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus dan hubungan yang intim dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.